yang ku rindu, Tuhan, agar selalu ku hidup dalam-Mu, dalam Roh-Mu. Yesus, ku percaya, yang ku pegang selalu. Yesus, ku percaya, ku kan hidup karena-Mu. Kini aku mengerti hidupku semua dari-Mu. Dalam Roh-Mu sungguh ku percaya, imanku besar di dalam-Mu. Yesus, ku percaya, yang ku pegang selalu. Yesus, ku percaya, bukan hidup karena-Mu. Ini hatiku dan memuji-Mu selalu. Yesus, ku percaya, yang ku pegang selalu. Yesus, ku percaya, bukan hidup karena-Mu. Yesus, ku percaya, yang ku pegang selalu. Yesus, ku percaya, bukan hidup karena-Mu. Bukan hidup karena-Mu, bukan hidup karena-Mu. Shalom Bapak Ibu dan saudariku yang terkasih. Pada hari ini kita semua ada bersama-sama dalam ibadah minggu kita hari ini.
Mari kita izinkan Allah kita yang hidup memberi kekuatan buat setiap pribadi kita. Sebab Dia Yesus Kristus Tuhan adalah Allah keselamatanmu. Haleluya. Keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Engkau Allah yang benar, Engkau Yesus Tuhan keselamatan kami. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau tetap Allah selama-lama dalam kehidupan kami. Dan Engkau tetap Tuhan yang kami sembah. Tidak ada Allah yang lain.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi buat kita semua. Mari Bapak Ibu kita terus bergairah, kita terus senyum di dalam Tuhan, dan kita terus menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ini. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penjagaan Tuhan hari lepas hari. Kami menikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau bukan hanya sekedar hadir, tapi Engkau melawat setiap umat-Mu yang ikut serta di dalam ibadah ini. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu, biar kebenaran firman-Mu terus membawa kami, untuk kami hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu semua bahwa hari-hari ini itu semakin hari-hari pengalaman sulit demi kesulitan yang kita alami. Dan hari-hari ini sebenarnya kita masuk kepada new normal, peralihan. Apalah itu artinya Bapak Ibu Saudara, tapi di sini kita melihat bahwa memang hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin sulit, hari-hari semakin di mana kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Saya teringat akan ayat firman Tuhan di mana pada saat itu orang Farisi dan orang Saduki mereka bekerja sama untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan. Mengapa mereka begitu antusias untuk bertanya kepada Tuhan? Karena memang ketika mereka bertanya, Tuhan selalu mematahkan dengan jawaban-jawaban yang telak dan jawaban-jawaban yang pasti. Satu ketika mereka berpikir ada satu pertanyaan yang akan membuat Tuhan Yesus salah menjawab. Ya, pertanyaan itu diungkapkan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Ya, mereka bertanya, "Guru, hukum yang utama dalam hukum Taurat itu apa?" Lalu Tuhan Yesus menjawab. Katanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus jelas memperkatakan bahwa hukum terutama dan utama, dan hukum kedua yang gak kalah pentingnya adalah bicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ini sangat relevan sekali dengan kondisi keadaan yang sekarang kita hadapi, di mana kita tahu setiap manusia, ya, siapapun dia, sedang mengalami yang namanya mengeluh tentang yang namanya pandemi COVID-19. Mereka berharap-harap cemas, kapan pandemi COVID ini berlalu? Kenapa mereka memiliki harapan yang sama? Hampir semua saudara. Terbukti saudara, karena pandemi COVID-19 ini berdampak begitu sangat luas, berdampak sangat begitu mempengaruhi aspek kehidupan setiap manusia. Seperti contoh aspek kehidupan perekonomian, aspek kehidupan pendidikan, politik, sosial budaya, hukum, dan semuanya. Inilah tatanan manusia yang mulai mengalami kerusakan dan mulai mengalami ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara, kita tahu dan kita saksikan juga baru-baru ini di dalam suatu negara yang begitu besar, negara adidaya, ada kejadian di mana salah seorang kulit hitam mengalami aniaya dan akhirnya dia meregang nyawa. Dan apa yang terjadi nggak cukup sampai di sana Bapak Ibu. Timbul yang namanya kerusuhan. Dan bukan hanya rusuh. Pertama memang dimulai dari demo. Akhirnya rusuh, kejahatan, vandalisme dan sebagainya. Bahkan ini terjadi di seluruh negara yang besar itu. Bahkan di luar negara juga melakukan dan mengikuti. Muncul pertanyaan, apakah ini murni solidaritas kemanusiaan? Apakah ini praktek
yang dinamakan menjalankan Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini adalah situasi-situasi yang sungguh-sungguh setiap kita tanpa terkecuali mengalami yang namanya himpitan demi himpitan. Langsung tidak langsung pasti semua orang mengalaminya. Nah saudara, pertanyaan yang tadi saya coba ungkapkan itu bisa akan terjawab langsung ketika Bapak Ibu mendengarkan ulasan yang saya akan berikan. Saya mencoba untuk menjelaskan secara sederhana. Hukum tentang Matius 22 tadi itu bicara tentang salib. Kita tahu bahwa salib ada dua sisi, yaitu vertikal dan horizontal. Sisi vertikal kita bicara kepada Tuhan, sisi horizontal kita bicara dengan sesama manusia. Ya, ketika seseorang atau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka wujud kasih Tuhan akan kita itu akan berwujud, yaitu dengan mengasihi sesama manusia juga dengan sungguh-sungguh seperti diri kita masing-masing. Tidaklah mungkin engkau dan saya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tapi aplikasi mengasihi sesama manusia itu tidak terjadi. Atau kebalikannya, engkau mengasihi manusia sungguh-sungguh, jor-joran, serius, tetapi engkau tidak ada hubungan yang begitu baik atau intim dengan Tuhan. Itu tidak akan terjadi. Saya bisa analogikan Bapak Ibu Saudara tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya ibaratkan dengan mata uang koin sebagai alat tukar dalam pembelian. Kita tahu bahwa mata uang koin itu ada dua sisi, sisi angka dan sisi huruf. Dan kedua-duanya ini harus ada, sehingga koin ini dapat dijadikan alat tukar. Tetapi apabila salah satunya tidak ada, maka koin ini tidak dapat untuk dijadikan alat tukar. Nah sama, hari-hari ini kita ada lebih canggih lagi. Ada kartu debit, ada kartu kredit, ada juga nanti chip, bahkan sudah muncul yang namanya chip. Ini pun nggak bisa berdiri sendiri, dia harus ada pendukungnya. Sebagai contoh, kita punya yang namanya kartu kredit, kartu debit, itu bisa terjadi transaksi kalau ada alat. Ya, entahkah itu ATM, entah itu gesek, sehingga itu bisa terjadi. Dan ada lagi yang lebih canggih, yaitu menggunakan e-banking. E-banking pun kita juga harus ada satu sama lain pendukungnya. Kita punya e-banking di HP, tapi ketika kita nggak punya saldonya, maka tidak akan terjadi. Nah, itulah yang dapat kita analogikan bicara tentang salib Kristus. Jadi bicara mengasihi Tuhan, sudah pasti otomatis kita mengasihi sesama. Nah, hari-hari ini kita dipertontonkan, diperlihatkan bagaimana saudara dan saya ya, sungguh-sungguh melihat banyak orang yang mengalami kesulitan, banyak orang yang mengalami kesusahan ketika pandemi ini berlangsung dan sehingga sampai hari ini. Bahkan susah sekali. Satu sisi Bapak Ibu Saudara ya, seperti uang tadi sisi dua mata koin, ada gambar, ada angka ya. Di dunia perekonomian pun seperti itu. Pemimpin-pemimpin kita mulai kebingungan, mana yang harus dipilih? Apakah kita mau terus perekonomian kita maju berjalan, atau kita memelihara atau terus mempertahankan kesehatan? Nah, sisi dua ini memang harus tetap ada. Perekonomian jalan, kesehatan juga harus berjalan. Jadi enggaklah mungkin Bapak Ibu Saudara, sementara kita gedor atau kita genjot yang namanya perekonomian, satu sisi kesehatan kita abaikan, malah percuma. Atau sebaliknya, kita genjot kesehatan, perekonomian kita abaikan, maka akan terjadi yang namanya ya saling. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita alami hari-hari ini, kejadian yang kita hadapi secara real, bahkan bukan hanya kita, tapi seluruh dunia mengalami hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya dalam segala perkara atau dalam segala sesuatu yang terjadi. Ini adalah merupakan peluang buat setiap kita. Peluang bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk kita menjadikan hidup kita nyata-nyata sebagai garam dan terang di sekitar kita.
Karena hari-hari ini jelas Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengasihi sesama, untuk kita benar-benar praktek mengasihi sesama seperti diri kita, kuncinya cuma satu. Engkau dan saya harus menjadi garam dan terang bagi sesama. Tidak ada cara lain. Lukas 14 ayat 25-30 singkatnya berkata, ketika engkau mau mengikut Yesus sungguh-sungguh, engkau harus melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Dia. Dan satu cara juga untuk kita bisa mengubah dunia ini menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Sebab kita harus mengerti dan tahu ketika engkau dan saya menjadi garam dan terang, ada kuasa Tuhan dan otoritas pada kita untuk mengubah dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mencoba untuk melakukan pertanyaan di tengah-tengah komunitas sel, saya bertanya dengan sederhana, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apa yang menjadi fokus Bapak Ibu Saudara? Sungguh terkaget-kaget Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur karena memang harus mereka terbuka, mereka menjawab hampir semuanya rata-rata berkata, mereka ingin agar pandemi COVID-19 itu berlalu. Hampir semua menjawab seperti itu. Saudara, kenapa mereka menjawab seperti itu? Saya percaya, saudara, ada satu roh yang sedang bekerja, ada satu roh yang sedang mendomplengi setiap manusia, yaitu roh yang dinamai roh ketakutan. Roh ketakutan dengan yang namanya virus COVID ini. Padahal kalau kita ketahui bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, yang namanya penyakit sebelum COVID ini pun sudah muncul penyakit-penyakit yang banyak memakan korban jiwa yang begitu melebihi dari COVID-19 ini. Entah mengapa pandemi COVID-19 ini menjadi primadona. Dan ujung-ujungnya ketika orang terinfeksi atau terkena akan COVID-19, mereka langsung memvonis diri mereka, kematian akan menghampiri mereka. Bukankah ini ada satu roh yang begitu kuat mendera, ada suatu roh yang begitu benar-benar menyerang setiap manusia, saudara. Dan ini yang harus kita waspadai. Dan pertanyaan tadi yang saya lontarkan kepada setiap anggota Komsel itu hal yang wajar-wajar saja. Kenapa mereka berfokus pada itu? Nah makanya setelah mereka menjawab hal seperti itu, saya mulai menetralisir. Saya katakan, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan telah menjadikan engkau dan saya garam dan terang di dalam dunia ini. Kita tahu fungsi garam adalah memberikan rasa pada suatu makanan. Nah, ketika engkau dan saya jadi garam, engkau pun mampu dan bisa menjadi garam. Artinya memberi rasa kepada orang-orang yang hari-hari ini mengalami ketakutan. Memberikan rasa aman, memberikan rasa damai, memberikan rasa sukacita, memberikan rasa sejahtera, yang mana kita tahu hal-hal itu kita peroleh ketika kita kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu juga fungsi terang adalah dia menerangi segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dan kita pun, ketika engkau dan saya menjadi terang, engkau bisa menerangi segala sesuatu yang dunia samar-samarkan. Bicara tentang dosa, bicara tentang upah dosa, bicara tentang keselamatan setelah kematian. Dan ini yang sekarang-sekarang ini banyak diperlukan dan dicari oleh manusia-manusia yang tanda kutip mereka mengalami ketakutan. Bapak Ibu Saudara, menjadi terang dan garam, itulah yang saya mau katakan sebagai esensi ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan diri kita agar dikuasai oleh Kristus Raja di dalam hidup kita, sehingga Kristus benar-benar menjadi Raja. Maka otomatis ketika Kristus menjadi Raja dalam hidup kita, dalam hal segala-galanya, pada saat itulah engkau jelas-jelas menjadi garam yang asin dan terang yang tidak tertutup gantang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan bahwa engkau adalah garam dan terang. Dan garam dan terang itu adalah ibadah yang benar-benar sejati, berkaitan dengan fungsinya engkau sebagai garam dan terang terhadap sesamamu. Menjadi terang dan garam harus terus berjalan bagaikan roda kehidupan selama kita hidup
untuk menggenapi firman Tuhan. Artinya mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap dan mengasihi manusia dengan seperti mengasihi diri sendiri. Saudara, tadi saya singgung masalah roda. Kita tahu bahwa fungsi roda adalah berjalan terus, berjalan sampai menuju tujuan atau sasaran yang kita kehendaki. Dan setiap kita sekarang sedang berjalan, roda kita terus berjalan untuk menuju kepada rencana Tuhan. Apa yang Dia mau dan inginkan di dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 terus mewabah di bangsa ini. Ya, pada saat itu saya pernah merenung, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa pandemi ini terjadi di bangsa kami Indonesia? Tiba-tiba ada satu impresi yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu dua kata. Kata yang pertama adalah setia, kata yang kedua adalah disiplin. Saya penasaran bertanya lagi. Lalu Tuhan munculkan. Tuhan katakan, bangunlah dirimu ya, dengan Tuhan. Artinya bangunlah hubunganmu dengan Kristus sebagai pusat kehidupanmu. Jadikanlah Kristus sebagai pusat kehidupanmu. Lalu saya coba merenung dan saya mendapatkan kenapa Tuhan berbicara bangunlah hubungan dengan Kristus sebagai pusat kehidupan. Ternyata setelah saya evaluasi, saudara, saya lebih banyak mendengar dari luaran. Saya lebih banyak mendapat informasi-informasi dari luar yang justru itu mengabaikan ya diri saya untuk terus membangun hubungan dengan Kristus sebagai pusat kehidupan saya. Dan informasi itu justru yang membuat saya menjadi takut. Bahkan informasi-informasi itu membuat saya menjadi orang yang sepertinya tidak punya pengharapan. Dan itu yang Tuhan tegur kepada saya. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya ya, di masa-masa yang seperti sekarang ini kita diminta untuk Tuhan agar kita senantiasa setia. Kesetiaan atau faithfulness. Kita tahu di dalam kesetiaan itu ada keteguhan, ada kekokohan, ada komitmen, ada percaya, ada konsistensi di dalam hidup, menjalani hidup, ya, yang artinya kita tidak dikuasai oleh situasi, kondisi, dan keadaan yang seperti apapun. Kesetiaan itu sangat dibutuhkan. Kitab Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dari firman Tuhan ini jelas bahwa kadang-kadang kita bangga, kadang-kadang kita merasa suka sekali ketika orang mengatakan, oh, dia orang baik, dia orang yang sangat rendah hati dan sebagainya. Ya, bahkan kita sendiri kadang-kadang punya kepercayaan diri, ini saya orang baik, saya dinilai baik dan sebagainya. Tapi melalui firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat 6 ini dikatakan bahwa banyak orang baik, tetapi orang yang setia susah dan sulit mendapatkannya atau menemukannya. Nah, Tuhan menginginkan setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kondisi seperti apapun yang kita alami, enak nggak enak, Tuhan tuntut kesetiaan kita di dalam Tuhan. Apakah engkau tetap setia untuk mengandalkan Tuhan? Engkau setia terhadap keluargamu? Engkau setia atas pekerjaanmu? Engkau setia atas pelayananmu? Engkau setia atas lain-lainnya? Tuhan tuntut itu, saudara. Nah, saudara, kita tahu bahwa kesetiaan itu tidak muncul ujuk-ujuk kita bisa setia. Tapi harus ada melalui proses. Dan proses itulah yang dinamakan kedisiplinan. Makanya kenapa Tuhan kasih impresi kepada saya dua kata, setia dan disiplin. Ya. Nah, saudara, karena setia haruslah dimulai dengan terus-menerus hidup di dalam kedisiplinan. Nggak akan mungkin, Bapak, Ibu, Saudara, engkau dan saya bisa setia tanpa melalui proses yang namanya kedisiplinan diri. Nah, ini penting, saudara. Kedisiplinan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kita kerjakan berulang-ulang sampai itu menjadi satu gaya hidup kita. Nah, saya coba membagikan ada 4 hal kedisiplinan, yang mana keempat hal ini adalah bukan hal yang baru.
Dan ketika engkau disiplin dalam hal keempat ini, saya percaya kesetiaan itu akan menjadi bagian gaya hidupmu. Saya akan katakan di sini dan saya akan bagikan ada 4 hal kedisiplinan rohani yang kita butuhkan di dalam membentuk kesetiaan untuk membangun hubungan dengan Kristus sebagai pusat hidup kita. Yang pertama yaitu kedisiplinan berdoa. Kedua, kedisiplinan tentang baca, renungkan firman dan melakukannya. Ketiga, ya, kedisiplinan tentang bersekutu dengan tubuh Kristus. Dan yang terakhir, ya, kedisiplinan untuk kita terus bersaksi, menjadi berkat untuk mengerjakan amanat agung kita. Saudara, keempat disiplin rohani ini tidaklah bersifat legalistik atau Taurat. Ya, artinya begini saudara, kita semua Bapak Ibu Saudara, kita tidak menerima keselamatan dengan melakukan keempat disiplin ini. Tapi justru kita melakukan keempat disiplin ini karena kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Dalam firman yang lain dikatakan, itulah yang dimaksud dengan kerjakanlah keselamatanmu. Kristus dalam kitalah yang melakukan keempat disiplin ini melalui kita. Ya, firman-Nya dengan jelas dikatakan ya di dalam Filipi 4 ayat 12 sampai dengan 13. Firman-Nya berbunyi demikian, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Galatia 2 ayat 19-20. Dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan untuk aku. Jadi Filipi 4, 12-13, Galatia 2, 19-20, itulah yang mensimpulkan bahwa Kristus dalam diri kitalah yang mengerjakan kedisiplinan rohani melalui hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi ketika saya mendapat impresi kata setia dan disiplin, ternyata itu berkaitan satu sama lain. Dan ini juga pasti ya buat Bapak Ibu Saudara dan kita semua untuk kita bisa mempraktekkan tentang hukum yang terutama dan utama, yaitu hukum tentang mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Saudara, pemberlakuan WFH, ya, work from home, school from home, stay at home, ya, membuat kita sebenarnya punya banyak waktu, ya, yang kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya, saudara. Tapi justru saya coba bertanya dengan orang-orang yang saya muridkan, mereka justru menggunakan waktu mereka bukan untuk pendalaman, untuk mereka lebih intim dengan Tuhan. Bahkan yang menjadi kebingungan saya, mereka bahkan gak baca firman dan sebagainya. Saya terkaget-kaget Bapak Ibu Saudara. Tapi ya itulah realitis yang terjadi saudara. Nah saya percaya kondisi kita sekarang ini ya Tuhan luaskan terjadi agar saudara dan saya ya ingin Tuhan membentuk setiap kita untuk memiliki yang namanya kesetiaan dan kedisiplinan ya untuk terhadap keempat hal ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau sungguh-sungguh hidup di dalam keempat disiplin ini dan engkau muncul yang namanya kesetiaan, engkau menjadi pribadi yang menjadi garam dan terang yang tidak bisa ditutup-tutupi. Ya. Nah, yang pertama Saudara, saya percaya dengan berdoa yang disiplin itu akan terjadi yang namanya ya kegerakan demi kegerakan yang luar biasa. Kita tahu di tempat kita, di gereja kita masif sekali dengan doa. Ya ada doa secara pribadi, kita juga melakukan doa secara korporat. Setiap jam 8 malam kita berdoa bersama-sama dengan pokok-pokok doa yang seragam semuanya. Kita berdoa bersungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Banyak yang terjadi saudara. Mujizat kesembuhan terjadi. Mereka yang sembuh dari penyakit COVID, demam, jantung dan sebagainya terjadi saudaraku. Kenapa ini terjadi? Karena kita sedang melatih tentang kedisiplinan, tentang kesetiaan saudara. Ya, saya suka sekali ketika jam 8 malam itu saya sudah bersiap-siap untuk saya datang. Ya, saya buat mesbah bersama dengan istri dan anak saya, saudara. Dan itu menjadi kesukaan yang luar biasa.
Dan dengan berdoa, banyak saudara, saya tidak panjangkan atau saya tidak ulas contoh-contoh, tapi yang terpenting, dengan berdoa banyak hal yang bisa terjadi untuk menggerakkan hati Tuhan. Kita tahu saudara, ketika Petrus dan Yohanes, setelah mereka dipenjara, mereka dilepaskan saudara. Dan pada saat itu komunitas mereka ya melihat Petrus dan Yohanes ya selesai atau dilepaskan dalam penjara, lalu mereka berdoa. Lihat isi doanya. Isi doanya mereka bukan meminta, memohon, menjaga, tapi justru doa mereka seperti menantang Tuhan. Katanya, Tuhan berikanlah keberanian kepada kami untuk kami terus memberitakan Injil, untuk kami terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan yang berikutnya mereka minta agar ketika pemberitaan Injil Kerajaan Allah itu terjadi mujizat dan kesembuhan. Ya, itu terjadi dalam Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan 30. Dan di dalam Kolose 4 ayat 2 dan 3 pun jelas di sana dikatakan, ya, ketika Paulus berdoa, ya, dan doanya dibilang begini, Tuhan bukakan pintu-pintu penginjilan bagi jiwa-jiwa, ya, bagi jiwa-jiwa. Nah, lihat saudara. Jadi melalui disiplin doa akan terjadi kegerakan luar biasa. Kegerakan yang tidak bisa tertahankan dan ditahankan oleh apapun. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Ini harus menjadi juga yang namanya kedisiplinan yang harus kita bentuk dan kita latih. Sehingga muncul yang namanya kesetiaan untuk engkau terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya, kita terus dilatih untuk baca firman, ya, minimal 4 pasal. Kalau nggak salah itu sekarang udah masuk tahun yang kelima, ya. Dan itu terus bergulir berlanjut. 1 tahun kita bisa menyelesaikan pembacaan firman Tuhan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Lihat saudara, ya, beda sekali orang yang hidup dalam firman, orang yang sering merenungkan firman, baca firman, menjadi orang yang hidupnya sungguh hati-hati terhadap lingkungan dan sekitarnya. Artinya hati-hati di sini mereka menjaga akan kehidupan mereka untuk mereka tidak terkamiri. Justru mereka harus mengkamirkan orang lain dengan apa? Kekayaan firman Tuhan yang terbentuk dalam hidup mereka. Saudara, dengan pembacaan firman Tuhan juga banyak terjadi yang namanya mujizat dan kesembuhan. Saudaraku, ada satu karyawan saya, dia mengalami terkena yang namanya COVID. Wah, itu geger Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kena COVID itu saudara, kami ada di mall. Mall itu sangat sekali rentan kalau orang kena COVID, apalagi itu manajemen, itu langsung ada berita saudara. Beritanya menyakitkan sekali, jangan datang ke mall ini karena salah satu karyawannya atau manajemennya kena. Ya, kalau memang nggak perlu jangan datang. Nah, ketika itu saudara ada seliberan pengumuman-pengumuman yang benar-benar merugikan kami. Ya, sampai saya bilang kok bisa ya orang sejahat ini gitu. Artinya begini, belum tentu dia kena COVID karena harus melalui tes-tes yang begitu banyak. Dan akhirnya saya telepon karyawan saya ketika dia sudah dimasukkan dalam rumah sakit tertentu yang memang menangani penyakit itu. Saya telepon, saya bilang, Pak, Bapak harus percaya, Bapak ada di sana. Karena saya percaya Tuhan mau bekerja dalam hidup Bapak, melalui hidup Bapak buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Perkatakan firman Tuhan, Pak. Setiap hari Bapak harus memperkatakan firman Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, singkat cerita, ya, dia terus bangun, mau tidur dan sebagainya, dia memperkatakan firman Tuhan. Ujung-ujungnya saudara, dia terbebas dan dia dikatakan negatif. Sampai tes ini, tes itu, sampai tuh dokter-dokter yang itu kayak kaget, mereka heran. Ya, dan akhirnya saudara, ya, dia dinyatakan negatif dan dia sembuh. Nah, itulah saudara, ya. Bagaimana kita berani merenungkan firman dan memperkatakan sebagai kekuatan. Yang berikutnya saudara, yang disiplin ketiga, bagaimana kita bersekutu dalam tubuh Kristus. Oh, ini adalah cara-cara yang luar biasa. Apalagi hari-hari ini kita bersekutu ya dalam dunia streaming, tidak lagi ketemu langsung saudara. Si setan pikir bahwa dengan acara dilarangnya beribadah itu mengurangi ya kita sebagai orang percaya untuk nggak beribadah dan sebagainya. Ternyata setan kalah strategi. Justru melalui ini
ya, streaming online, ibadah melalui streaming online itu semakin masif dan luar biasa, saudara. Baik itu ibadah umum, baik itu ibadah komsel, pemuritan, ya, belajar firman, dan yang gak kalah pentingnya, ya, berdagang melalui online dengan cara pemasaran e-katalog. Nah, itu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, dan itu terjadi dan luar biasa melalui persekutuan dengan tubuh Kristus nyata di sini. Setiap orang satu dengan lainnya mulai mempraktekkan mengasihi sesama atau loving people, saudara. Ya, di sini dengan natural, ya, nggak dibuat-buat. Mereka saling belajar untuk membeli makanan-makanan yang ada di katalog. Sebenarnya juga nggak butuh atau apa, tapi mereka beli buat kasih orang, kasih ini. Itulah bukti bahwa melalui peristiwa ini, ya, justru di sini nyata pekerjaan Tuhan dan firman-Nya bekerja. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ya, kita bersaksi, disiplin bersaksi, memberitakan amanat agung, ya, yang nggak pernah berhenti dalam hidup kita, dan itulah menjadi gaya hidup kita, saudara. Ya, sekarang cakupan dunia itu nggak luas, artinya gini, dengan sosial media aja, dengan berlakunya dunia maya, itu sangat mudah sekali kita memberitakan firman Tuhan, dan sangat cepat dan masif sekali. Dan ini saya percaya, inilah penggenapan yang Tuhan ingin genapi. Tuhan katakan ada dua hal, ya, ketika Dia akan datang kembali yang kali kedua. Yang pertama adalah Injil harus diberitakan ke segala seluruh dunia. Dan sekarang saya percaya Injil sudah diberitakan ke pelosok-pelosok. Dan yang kedua, kedatangan Dia sangat ditandai dengan apa? Munculnya banyak penyesatan-penyesatan yang akan terjadi untuk menyesatkan umat-umat pilihan Tuhan. Dan itu sudah terjadi. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Dan saya percaya kedatangan Dia tidak akan tertangguhkan. Justru Tuhan akan mempercepat kedatangannya yang kali kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama. Situasi kondisi yang seperti ini, ya, membuat kita harus semakin setia di dalam Tuhan. Kesetiaan itu kita bisa peroleh ketika kita melakukan kedisiplinan yang harus kita kerjakan dengan konsisten, yaitu disiplin berdoa, disiplin baca, renungkan, lakukan firman Tuhan, disiplin untuk hidup di dalam atau bersekutu dengan tubuh Kristus, dan yang terakhir, kita terus bersaksi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan hari ini akan menguatkan engkau kembali dalam situasi kondisi apapun. Dan kita berharap, bahkan Tuhan berharap, bukan hanya ketika kita mengalami kondisi pandemi COVID-19 ini, kita berdisiplin diri, tapi nanti, apakah nanti COVID sudah berlalu atau tidak, nanti datang apa lagi dan apa, kita mau kedisiplinan itu yang akhirnya menunjukkan kesetiaan itu akan terbentuk dalam diri kita, dan itu menjadi respon otomatis di dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar memuliakan Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hamba sudah berhenti memperkatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mari biar Engkau Tuhan yang menerjemahkan, yang membuat mereka mengerti, menangkap kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan, untuk mereka memiliki kerinduan, haus, lapar, dahaga, melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan-Mu hari ini, Tuhan, mereka mulai belajar, Tuhan, berdisiplin diri. Untuk mereka memiliki doa-doa, baik pribadi maupun secara korporat. Mereka mulai, Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Mereka mulai, Tuhan, bersekutu dengan tubuh Kristus. Entahkah itu dalam ibadah raya, entahkah itu dalam komunitas sel, pemuritan, yang notabene-nya melalui streaming, ataupun nanti melalui tidak streaming, mereka terus, Tuhan. Bahkan yang terakhir, mereka hidup di dalam kesaksian untuk memberitakan amanat agung kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, biar umat-Mu senantiasa terus penuh dengan kegairahan dan antusias yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita telah mendengar firman Tuhan yang beri kekuatan buat setiap pribadi kita. Dan kita mesti percaya bahwa firman itu bertumbuh dalam hidup saudara dan saya. Terpujilah nama Allah kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji
Raja, Raja segala Raja, Raja segala Raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Allah kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sudahi ibadah kita dan mari kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau taburkan, dan kami percaya Tuhan yang akan terus menerjemahkan, bahkan memetraikan, bahkan firman itu mereka hidupi dan lakukan. Hari ini kami bersyukur dan kami mau menerima berkat yang besar dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap kita anak-anak-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, diberkatilah Engkau di dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnismu, pelayanan, dan hubungan-hubungan yang Engkau bangun. Sebab Tuhan memberkati setiap kita, agar setiap kita pergi menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu, biar Tuhan peliharakan, gembalakan mereka hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang terima berkat yang besar, mari sama-sama katakan, amin.